rumah kosong, hujan deras. Dan aku hanya ingin berteduh. Tapi Arka, penyewaku yang pendiam, tiba-tiba masuk di tengah kegelapan. Dia menatapku dan berkata, "Ayo tante, sesuatu yang nikmat dan hangat. Apa yang akan terjadi di antara kami berdua?" Hujan selalu membawa kenangan yang menyakitkan. Di setiap tetesnya, aku seolah bisa mendengar suara ayah yang tertawa. Dan kemudian, suara langkah suamiku yang menjauh. Rumah kosong di samping kos yang kumiliki adalah saksi bisu dari semua rasa sakit itu. Aku selalu menghindari tempat itu. Lebih suka mengurus kos dari kejauhan. Hanya melalui telepon. Jarak membuatku merasa aman, terlindungi dari bayangan masa lalu yang bisa saja datang kapan saja. Penyewaku yang satu itu, Arka, adalah salah satu yang paling pendiam. Kami hampir tidak pernah berinteraksi, hanya sebatas, "Halo tante, saya sudah transfer uang sewa." Dan oke, Arka, terima kasih. Hubungan yang dingin dan tanpa emosi. Aku suka begitu. Tidak ada keharusan untuk berbasa-basi. Tidak ada kekhawatiran untuk terlalu terbuka. Dia seolah hanya sosok virtual yang ada di layar ponselku. Bukan manusia nyata yang tinggal di sebelah rumah yang kutinggalkan. Sore itu mendung sudah menggelayut dan hatiku sudah terasa sesak. Aku tahu, aku tidak seharusnya ke sana. Tapi ada dokumen lama yang harus kuambil dari dalam rumah. Dokumen yang berhubungan dengan ayah dan warisan yang sudah musnah di tangan suamiku. Aku memarkirkan mobil dan hujan mulai turun. Gerimis. Aku berlari kecil, mengunci pintu mobil dan bergegas menuju rumah kosong itu. Saat aku membuka pintu, aku merasakan sebuah tatapan. Aku menoleh ke arah jendela kamar Arka. Tirai yang terbuka sebagian menunjukkan bayangan seorang pria yang sedang menatapku. Tatapan itu penuh rasa ingin tahu, tapi juga canggung. Aku buru-buru memalingkan wajah. Tidak ingin ada interaksi. Aku bergegas masuk ke dalam dan menutup pintu di belakangku. Aku tidak tahu, tatapan mata itu adalah awal dari semua perubahan dalam hidupku. Aku menyalakan senter ponsel, berusaha mencari-cari dokumen yang kumaksud. Rumah itu terasa dingin. Aroma apek dan debu menyambutku. Setiap langkah yang kuambil, setiap suara yang kubuat, seolah membangkitkan kenangan-kenangan pahit. Aku melihat lemari tua di sudut ruangan tempat ayah sering menyimpan buku-buku favoritnya. Air mataku mulai jatuh. Aku tidak bisa menahannya. Terlalu banyak luka. Terlalu banyak kenangan yang menyakitkan. Tiba-tiba suara pintu yang tertutup dengan keras membuatku terkejut. Aku berusaha untuk membukanya, tapi gagangnya tidak bisa diputar. Sial. Kuncinya macet. Aku terkunci. Kepanikan mulai merayap. Aku menggedor pintu, mencoba berteriak, tapi suara hujan yang deras menenggelamkan semua usahaku. Aku terjatuh, bersandar di dinding dan menangis. Aku merasa sangat bodoh. Kenapa aku harus kembali ke sini? Tiba-tiba sebuah suara membuatku menoleh. Tante Maya. Suara itu. Suara Arka. Aku menatapnya. Ia terlihat basah kuyup, dengan jaket yang basah menutupi tubuhnya. "Kenapa kamu di sini?" tanyaku. Suaraku serak. Saya khawatir. Saya lihat tante masuk dan pintunya terkunci. Jawabnya, wajahnya dipenuhi rasa cemas. Aku merasa canggung, malu, dan sedikit terharu. Ada seseorang yang peduli akan mencoba membuka pintu, tapi ia juga gagal. Ia duduk di sampingku, menjaga jarak, tapi tidak terlalu jauh. Malam itu, di tengah kegelapan, di tengah dinginnya ruangan, kami terperangkap bersama. Kami mulai berbincang. Ia menceritakan tentang skripsinya yang tak kunjung selesai. Aku menceritakan tentang rumah itu dan kenangan pahitku di sana. Aku menemukan kenyamanan dalam suaranya. Isidanya banyak. Hanya mendengarkan. Tatapan matanya lembut, tulus, tanpa penghakiman. Entah mengapa, aku merasa aman. Perasaan yang sudah lama tidak kurasakan. Tangan Arka perlahan menyentuh tanganku yang dingin. Sentuhannya hangat. Ia hanya menggenggam tanganku. "Dingin sekali," bisiknya. Aku hanya bisa mengangguk, merasakan kehangatan yang perlahan menyebar dari tangannya ke seluruh tubuhku. Arka tidak hanya memegang tanganku,
Ia juga memegang hatiku yang selama ini beku. Malam semakin larut, dan kami semakin dekat. Kami mulai berbagi cerita yang lebih pribadi. Arka bertanya, kenapa Tante mengurus kos itu dari jauh? Aku tersenyum getir. Aku tahu aku tidak bisa lagi bersembunyi. Aku memutuskan untuk jujur. Setidaknya, setengah jujur. Rumah itu penuh kenangan. Ujarku, kenangan. Ayahku, ia meninggal di sini. Terlalu banyak rasa sakit. Arka tidak berkomentar. Ia hanya mendengarkan dengan sabar. Apa? Tante Maya sudah bersuami? Tanyanya. Suaranya ragu. Aku terdiam. Aku bisa berbohong. Tapi ada sesuatu dalam diriku yang menolak. Yah, jawabku liiri. Suamiku. Dia pergi meninggalkanku dengan semua beban. Aku tidak menyebutkan bahwa ia adalah seorang penipu yang lebih muda dariku. Itu adalah kebenaran yang terlalu menyakitkan untuk diucapkan. Arka tidak bertanya lebih jauh. Dia hanya memelek. Pelukannya terasa tulus dan menenangkan. Aku menyandarkan kepalaku di bahunya, merasakan kehangatan yang ia berikan. Aku merasa aman, nyaman, dan diinginkan. Perasaan yang sudah lama hilang dari hidupku. Maaf ya, bisikku. Aku membuatmu terjebak dalam masalahku. Tante tidak merepotkan sama sekali. Balasnya. Aku yang seharusnya minta maaf. Aku hanya penasaran. Di tengah kegelapan, aku merasa ada sesuatu yang tumbuh di antara kami. Bukan hanya ketertarikan, tapi juga rasa saling terhubung. Aku tahu, apa yang kami lakukan ini adalah kesalahan. Ia terlalu muda, aku terlalu tua, dan penuh luka. Tapi aku tidak bisa menolak perasaan ini. Aku tidak bisa menolak sentuhan Arka yang membuat hatiku berdebar lagi. Hujan masih belum reda. Dingin menusuk tulang, membuat kami semakin merapat. Arka memelukku lebih erat, dan aku membalasnya. Kami tidak berbicara, hanya menikmati keheningan yang nyaman. Tanganku bergerak membelai rambutnya yang sedikit basah. Aku bisa merasakan detak jantungnya yang berirama, seolah ia merasakan hal yang sama denganku. Kamu cantik sekali, bisiknya. Suaranya serak. Aku tersipu. Sudah berapa lama tidak ada yang mengatakan itu padaku. Aku sudah tua, Arka, jawabku. Tapi nadaku tidak menolak pujiannya. Usia hanya angka, balasnya. Aku tidak melihat itu. Aku hanya melihat Maya. Jantungku berdebar kencang. Aku menatap matanya. Mata Arka penuh kejujuran dan ketulusan. Ada percikan yang menyala di sana. Percikan yang membuatku ingin lebih. Tanpa sadar aku menunduk, dan bibir kami bertemu. Ciuman itu lembut. Hati-hati. Aku membalasnya. Aku membiarkan diriku hanyut dalam sensasi itu. Ciuman itu tidak hanya ciuman, tapi juga sebuah cerita. Cerita tentang semua kesepian yang kurasakan. Tentang semua kerinduan yang kusimpan. Ciuman itu menyembuhkan. Aku melingkarkan tanganku di lehernya, menariknya lebih dekat. Aku merasa semua beban di hatiku perlahan terangkat. Aku tahu ini salah. Imadas, penemong. Aku adalah pemilik kos yang usianya jauh lebih tua. Tapi untuk malam ini, aku ingin egois. Aku ingin merasakan kebangatan ini. Aku ingin merasakan bahwa aku masih bisa dicintai, masih bisa diinginkan. Di tengah kegelapan, di dalam rumah yang dulu penuh dengan air mata, kini dipenuhi dengan girah dan harapan. Pagi datang, dan hujan pun berhenti. Sinar matahari menyusup, menerangi ruangan yang kini terasa begitu berbeda. Kami masih berpelukan meringkuk di lantai yang dingin. Rasa canggung langsung menyeruak. Apa yang terjadi tadi malam? Apakah itu nyata? Aku memalingkan wajah, tidak berani menatap Arka. Aku harus pergi, ujarku. Berusaha bangun. Ada urusan. Maya, panggilnya. Suaranya penuh dengan pertanyaan. Aku tidak menjawab. Aku Cina berisa menjawab. Aku hanya bisa lari. Aku keluar dari rumah itu, dan Arka mengikutiku. Aku masuk ke dalam mobil, dan ia berdiri di luar, menatapku dengan tatapan yang terluka. Aku memaksakan diri untuk tersenyum, lalu pergi. Aku tidak tahu apa yang harus kakukan. Aku terlalu takut untuk menghadapi apa yang terjadi. Aku terlalu takut untuk mengakui bahwa aku jatuh cinta
pada penyewa muda itu. Sore harinya, aku mengirim pesan pada Arka. Datang ke alamat ini malam nanti. Jangan beritahu siapapun. Aku menyertakan alamat apartemenku di pusat kota. Aku tahu ini adalah hal yang salah. Tapi, aku tidak bisa menahan diri. Aku butuh dia. Aku butuh kehangatan yang ia berikan. Ketika ia datang, aku membuka pintu. Ia menatapku. Matanya dipenuhi keraguan. Aku mengenakan gaun tidur, sutra berwarna merah, dan aku bisa melihat matanya yang berbinar. Masuk, bisikku. Kamu datang. Ia masuk, dan pintu tertutup di belakangnya. Aku berjalan mendekat, menyentuh dadanya. Ia memelukku dan ciuman kami kali ini lebih intens. Tidak ada lagi keraguan, hanya ada gairah. Pakaian kami terlempar ke lantai, dan kami larut dalam sentuhan. Di tengah semua itu, aku menyadari satu hal. Aku tidak bisa hidup tanpa dia. Aku tidak bisa kembali ke diriku yang dingin dan tertutup. Setelah keintiman yang membara, kami berbaring bersama, berpelukan. Udara malam terasa dingin, tapi kehangatan tubuh kami membuat kami merasa aman. Aku memutuskan untuk memberitahunya semuanya. Aku tidak ingin ada kebohongan lagi di antara kami. Arka, panggilku. Suaraku bergetar. Ada yang harus aku beritahu. Aku bohong tentang umurku. Aku menutup mata. Aku tidak sanggup melihat ekspresinya. Aku bukan akhir 20-an, aku sudah akhir 30-an. Keheningan menyelimuti kami. Aku menunggu takut. Aku menunggu dia untuk bangun dan pergi, untuk menghakimiku, untuk membenciku. Tapi Neon tak melakukan apa-apa. Ia hanya diam, memelukku lebih erat. Itu bukan yang terpenting. Bisikku lagi. Bisik, suamiku. Dia lebih muda dariku. Ia mendekatiku karena warisan ayahku. Setelah menikah, ia menghabiskannya. Ia meninggalkanku dengan hutang yang menumpuk. Aku harus bekerja keras untuk membayarnya. Itulah mengapa aku mengelola kos. Itulah mengapa aku menyembunyikan diriku. Aku terlalu takut untuk mencintai lagi. Aku terlalu takut untuk terluka lagi. Aku membuka mata dan melihat Arka menatapku. Matanya dipenuhi rasa iba dan cinta. Kenapa kamu tidak pergi? Tanyaku. Air mata mengalir. Aku tidak layak untukmu. Aku hanya wanita tua yang penuh luka. Jangan bilang begitu, Maya. Bisiknya menyeka air mataku. Kamu wanita yang kuat. Kamu melewati semua itu sendirian. Aku bangga padamu. Arka memelukku. Dan untuk pertama kalinya, setelah bertahun-tahun, aku tidak merasa sendirian. Semua ketakutan dan rasa sakitku seolah mencair dalam pelukannya. Aku tahu. Itu apa yang kami lakukan. Ini adalah risiko besar. Kami akan menghadapi banyak tantangan, banyak rintangan. Tapi dengan Arka di sisiku, aku merasa bisa menghadapi semuanya. Aku mencintainya. Aku mencintai Arka, penyewaku yang pendiam, yang menjadi penyelamatku di tengah badai. Keesokan paginya, aku terbangun di pelukan Arka. Aku menatapnya, wajahnya yang damai, rambutnya yang acak-acakan. Semuanya terasa begitu sempurna. Aku tidak bisa menahan senyum. Aku tidak pernah merasa sebahagia ini, seutuh ini. Arka panggilku. Suaraku lembut. Ia membuka matanya, menatapku. Pagi, Maya. Aku ingin menjual rumah itu, ujarku. Aku tidak ingin ada lagi kenangan pahit yang menyakitiku. Aku ingin memulai yang baru. Aku akan membantumu, jawabnya. Suaranya dipenuhi ketulusan. Kami sarapan bersama, dan kami berbicara tentang masa depan. Bukan masa depan yang tersembunyi, tapi masa depan yang akan kami bangun bersama. Kami berbicara tentang hal-hal sepele, tentang film favorit, tentang makanan kesukaan. Aku merasa kami sudah mengenal satu sama lain selama bertahun-tahun. Aku akan tetap tinggal di kos, ujar tersenyum. Tapi aku akan menjadi penyewa yang berbeda. Aku akan menjadi penyewa yang mencintai pemiliknya. Aku tertawa. Air mata kembali mengalir. Tapi kali ini itu adalah air mata kebahagiaan. Aku memeluknya. Aku tidak peduli dengan usia. Aku tidak peduli dengan masa lalu. Aku tidak peduli dengan apa yang orang lain pikirkan. Yang terpenting, aku mencintai Arka, dan ia mencintaiku. Ia menerima diriku yang penuh luka. Ia mengisi kekosongan
dalam hatiku. Natasha Rao. Di balkon kami melihat matahari terbit. Aku menyandarkan kepalaku di bahu Arka. Dan kami berdua menatap cakrawala. Hujan sudah berhenti. Badai telah reda. Dan di tengah sisa kegelapan, sebuah kisah cinta yang indah dan tulus baru saja dimulai. Aku tidak pernah menyangka terjebak di rumah kosong saat hujan akan membawaku pada sebuah keajaiban yang tak terduga.